Mari, saya akan ajak Anda masuk ke dalam kisah hidup saya. Sebuah cerita yang ilhamnya datang dari tragedi tenggelamnya kapal Van der Wijk. Ini adalah kisah yang mulai terbentuk di masa muda saya, saat darah masih bergejolak dan jiwa ini penuh dengan perasaan. Anda tahu, banyak orang yang membaca tulisan saya bilang, ini seperti menceritakan nasib sendiri. Dan ya, mereka tidak salah. Ini memang cerita tentang sebuah kehidupan yang akrab dengan kemalangan, bahkan sejak saya masih kecil. Semuanya benar-benar dimulai di Ranah Minang. Saya waktu itu pergi ke Batipuh, kampung halaman ayah saya, dengan satu harapan besar, menemukan akar saya dan mungkin memulai hidup yang baru. Tapi, ironis bukan? Di Makassar, saya ini orang Padang. Tapi begitu saya menginjakkan kaki di sini, di tanah leluhur saya sendiri, saya malah dianggap orang Makassar. Saya jadi orang asing di mana-mana. Di sini, hidup itu diatur oleh yang namanya adat. Dan ini bukan sekedar tradisi biasa. Adat itu hukum tak tertulis yang sangat kuat, yang nantinya menjadi tembok raksasa yang menghalangi jalan hati saya. Dan di tengah keasingan itu, saya melihatnya, Hayati. Orang-orang di sana menjulukinya kembang Batipuh. Buat saya, dia lebih dari itu. Dia seperti keindahan alam yang menjelma menjadi seorang manusia. Hubungan kami tumbuh secara alami, berawal dari hal yang sangat sederhana, sebuah payung di tengah hujan, lalu berlanjut lewat surat-surat di mana saya bisa mencurahkan semua isi hati saya yang kesepian. Sampai akhirnya saya kumpulkan semua keberanian untuk mengakui perasaan saya yang sebenarnya. Dan dia membalasnya dengan sebuah sumpah, sebuah janji cinta abadi yang seketika jadi sauh dalam hidup saya. Dia bersumpah, dia tidak akan pernah mengkhianati janji itu. Tapi cinta kami yang kami anggap begitu murni, ternyata, ya ampun, tidak ada apa-apanya di hadapan dua kekuatan besar, adat dan harta. Disinilah masalah sebenarnya dimulai. Saya harus bersaing dengan pelamar lain, namanya Aziz. Dan di mata keluarga Hayati, perbandingannya sangat timpang. Saya ini apa? Cuma anak yatim piatu miskin. Sedangkan Aziz, orang Minang terpandang, kaya, punya jabatan. Jelas sekali siapa yang mereka pilih. Jadi ya, saya ditolak mentah-mentah. Bagi keluarganya, saya ini noda. Asal-usul saya tidak jelas, bukan Minang Tulen, dan yang terpenting, tidak punya harta. Saya dianggap hanya akan membawa malu. Pukulan terberat datang dari surat Hayati sendiri. Dia bilang, ini keputusannya untuk menikahi Aziz. Kata-kata itu rasanya seperti dunia saya runtuh dalam sekejap. Benar-benar sebuah pengkhianatan. Patah hati itu rasanya benar-benar hampir membunuh saya. Saya sakit, baik secara fisik maupun batin. Selama 2 bulan penuh, saya terbaring di ambang kematian. Rasanya hidup sudah tidak ada artinya lagi. Tapi kemudian sahabat saya, Muluk, datang dengan kata-kata yang seperti menyalakan api. Dia bilang, tunjukkan padanya kau tidak akan mati. Cinta itu membangkitkan kekuatan, bukan membuatmu lemah. Dan entah kenapa, itu berhasil. Dari situ, dimulailah perjalanan kebangkitan saya. Saya tinggalkan semua masa lalu itu, pindah ke Batavia, dan saya tuangkan semua duka saya ke dalam tulisan. Dan tulisan-tulisan itulah yang akhirnya membuat nama saya dikenal. Siapa sangka, kisah patah hati saya ternyata bisa menyentuh hati ribuan orang. Saya jadi salah satu penulis paling terkenal di Hindia Belanda pada masa itu. Waktu pun berlalu. Takdir memang suka bercanda. Bertahun-tahun kemudian, di Surabaya, kami bertemu lagi. Tapi sekarang keadaan sudah berbalik 180 derajat. Saya sudah sukses, sementara Hayati dan Aziz, hidup mereka justru dalam kemiskinan. Cerita menjadi lebih rumit ketika suaminya menceraikannya dan, anehnya, menitipkannya pada saya. Tiba-tiba saja perempuan yang dulu menghancurkan hati saya, kini ada di bawah tanggung jawab saya. Aziz bahkan mengirim surat terakhir. Isinya sebuah pengakuan. Dia bilang dia mengembalikan Hayati kepada saya karena menurutnya sayalah yang lebih berhak atas Hayati. Tapi luka lama itu masih terlalu dalam. Dengan hati yang dibutakan oleh dendam, saya menolaknya. Saya gunakan kata-katanya sendiri di masa lalu sebagai senjata. Dan dengan berat hati, saya kirim dia pulang ke kampung halamannya dengan sebuah kapal. Dan kapal yang ia tumpangi itu, kapal Van der Wijk, tenggelam. Saya menemukannya di sebuah rumah sakit.
Di saat-saat terakhirnya, kami akhirnya menemukan pengampunan. Dia meninggal dalam pelukan saya, dan dia pergi dengan bahagia karena tahu bahwa saya, nyatanya, memang masih mencintainya. Orang sering menyebut kisah kami ini sebuah roman yang agung. Tapi bagi saya pribadi, ini adalah kisah tentang kebangkitan yang sejati. Tentang bagaimana seorang anak manusia bisa jatuh sehancur-hancurnya, tapi tetap memilih untuk bangkit lagi dan lagi. Jadi, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan ini untuk Anda renungkan. Apakah cinta sejati diukur dari akhir yang bahagia? Ataukah dari kekuatan yang kita temukan untuk bisa bangkit kembali dari puing-puingnya?